Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. La haula wa la quwwata illa billah. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Al-ayah. Para jamaah kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita bisa bermuajahah kembali dalam kultum atau kuliah 7 menit yang insya Allah pada hari ini kita akan sedikit membicarakan tentang cara mencapai taubatan nasuha. Kaum muslimin yang berbahagia, taubatan nasuha itu berasal dari dua kata, yaitu taubatan dan nasuha. Taubatan itu sendiri dari kata taba, yang artinya secara bahasa itu kembali. Jadi taba kembali, maksudnya apa? Kembali ke jalan Allah. Jalan Allah itu apa? Jalan Allah itu adalah syariat Allah. Syariat adalah ajaran-ajaran yang ditentukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itu yang dimaksud dengan jalan Allah. Nasuha itu artinya adalah murni, tulus, sungguh-sungguh. Maka taubatan nasuha secara bahasa artinya sungguh-sungguh kembali ke jalan Allah, atau kembali ke jalan Allah dengan secara sungguh-sungguh. Nah, kenapa harus ada taubatan nasuha? Karena banyak manusia yang bertobat tapi kemudian dia kembali lagi ke jalan yang keliru, kembali ke jalan Allah tapi berbelok ke jalan yang lain. Itulah sebabnya dalam Islam ada istilah taubatan nasuha, bagaimana seorang mukmin itu kembali ke jalan Allah secara sungguh-sungguh. Nah, tema kita adalah bagaimana mencari atau mencapai jalan taubatan nasuha. Maka ada beberapa langkah yang sering dikemukakan oleh para ulama, baik ulama fikih maupun ulama sufi atau ulama tasawuf. Yang pertama adalah ikhlas. Ikhlas dalam arti memantapkan ketauhidan kepada Allah. Jadi yang pertama adalah niat tulus untuk memantapkan keimanan kepada Allah. Karena salah satu syarat dasar atau syarat utama dari orang yang bertobat adalah keimanan. Jadi siapapun manusia, kalau dia tidak beriman, dalam arti tidak mengakui Allah sebagai Tuhannya, maka jangankan taubatnya, kebaikannya pun tidak akan diterima oleh Allah. Karena perbuatan orang yang tidak beriman berarti perbuatannya tidak didasarkan pada ketaatan kepada Allah. Oleh karena itu, syarat pertama ketika orang ingin bertaubat adalah menegaskan kembali nilai keimanan dalam dirinya. Artinya bahwa dia harus menghilangkan kemusyrikan, dia harus menghilangkan kekafiran, menghilangkan kemunafikan untuk betul-betul berniat, berikrar untuk kembali ke jalan Allah. Dalam hal ini niat tulus, tekad kuat untuk kembali ke jalan Allah dengan sebenar-benarnya, dengan mengagungkan nama Allah, dengan mengesahkan Allah itu sebagai prinsip dasar atau langkah pertama ketika orang ingin mencapai taubatan nasuha. Kemudian yang kedua adalah muhasabah.
muhasabah itu evaluasi diri. Jadi evaluasi diri itu bagaimana kita itu menghitung kesalahan-kesalahan kita selama ini. Karena muhasabah dari kata hasabah, satu akar kata dengan hisab, artinya menghitung atau berhitung. Jadi kita hitung diri kita sendiri, apa kekeliruan kita, apa yang telah kita lakukan selama ini. Bukan menghitung kesalahan orang. Dalam ini ada pepatah, semut di seberang lautan kelihatan, tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan. Ini menunjukkan bahwa karakter manusia itu suka menghitung-hitung kebaikan orang lain, menghitung-hitung kesalahan orang lain. Maka muhasabah atau evaluasi diri adalah bagaimana orang mau menghitung kesalahannya sendiri. Dan ini adalah langkah kedua ketika orang ingin mencapai taubatan nasuha, ialah dia harus berani menghitung dirinya sendiri, kekurangan, kesalahan, dan keburukannya. Setelah itu langkah selanjutnya adalah mengakui dosa dan kesalahan. Karena tidak mungkin orang bisa mencapai taubat nasuha kalau dia tidak mau mengakui kesalahannya. Nah, dari mengevaluasi diri, dari muhasabah inilah kita akan menemukan banyak kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Dan itu yang harus kita akui. Taubat seseorang tidak akan diterima kalau dia tidak mau mengakui kesalahannya. Maka perlu kesadaran untuk mengakui kita telah berbuat salah, kita telah berbuat dosa. Yang keempat itu menyesali. Ketika kita sudah mengakui, maka kita menyesalinya. Karena bisa saja ada orang yang mengakui itu salah, tapi dia tidak menyesalinya, bahkan mengulangnya. Seperti orang yang menggunjing. Orang berghibah, menggunjing orang lain, itu dia tahu itu perbuatan salah, tapi dia tidak menyesal untuk membicarakan orang lain. Seorang pencuri mungkin merasa sadar kalau perbuatannya itu keliru, tahu kalau itu dosa, tapi dia tidak menyesalinya karena dia merasa hidup lebih penting dari sekedar berbuat dosa. Maka ada orang yang berbuat dosa, tahu itu salah, tapi dia tidak mau menyesalinya, bahkan mengulanginya terus secara terus-menerus. Jadi taubatan nasuha bisa dicapai ketika orang mau menyesali apa yang dia lakukan dari kesalahan dan keburukan serta kejahatannya selama ini. Kemudian yang selanjutnya adalah yang kelima. Yang kelima untuk mencapai tangga taubatan nasuha adalah meninggalkan perbuatan yang salah tersebut. Ketika kita sudah menyesali perbuatan salah kita, perbuatan dosa kita, maka kita bertekad untuk meninggalkannya. Jadi ada keinginan untuk meninggalkan, dalam arti tidak mau mengulanginya lagi. Ini sangat penting karena taubatan nasuha itu bukan taubat sambal. Kita merasa pedas ketika makan, merasa seolah-olah kita nggak mau makan lagi sampai minum air yang banyak untuk menghilangkan pedas. Tapi setelah pedas itu reda, kita mencoba lagi sampai rasa pedas itu. Begitu seterusnya. Nah, ini salah satu bahaya bagi orang-orang yang ingin bertobat secara nasuha. Kan ini adalah ujian, oleh karenanya harus ada keberanian untuk tidak mau mengulanginya lagi dalam kondisi apapun. Nah, langkah yang keenam adalah menyelesaikan urusan. Jadi ketika kita sudah menyesalinya, kita sudah bertekad meninggalkannya, maka harus diselesaikan urusan. Karena perbuatan dosa yang dilakukan oleh manusia itu ada dua hak yang kita langgar. Pertama itu hak Allah, yang kedua adalah hak manusia. Apa yang menjadi hak Allah belum tentu menjadi hak manusia. Tapi apa yang menjadi hak manusia sudah pasti itu hak Allah.
Karenanya ketika kita bersalah kepada manusia, maka tobatnya adalah di langkah keenam adalah meminta maaf kepada Allah, meminta maaf kepada manusia itu sendiri yang kita sakiti, sekaligus menyelesaikan urusan. Apakah mengganti kerugian, ataukah membayar kerusakan, atau membayar sesuatu yang pernah kita langgar dari orang yang kita sakiti. Seperti mencuri, maka kita harus dikembalikan barangnya. Ketika meminjam, harus dikembalikan barangnya. Jadi tidak sekedar kita meminta ampun kepada Allah kemudian selesai, tidak. Ada urusan yang harus ditunaikan seperti utang piutang. Gak bisa hutang dibalas dengan taubat, dengan minta ampun, tidak. Tapi hak manusia harus diselesaikan. Karena urusan manusia itu tidak akan selesai di mata Allah sebelum manusia yang kita zalimi itu memaafkan kita dan kita menyelesaikannya secara sempurna. Oleh karena itu, ketika kita memang betul-betul ingin meninggalkan perbuatan dosa dan tidak mau mengulanginya lagi, maka kita juga harus berani menyelesaikan, membayar segala utang piutang yang ataupun kerugian yang ditimbulkan dari kesalahan yang kita lakukan. Nah, kemudian yang ketujuh adalah bertakwa kepada Allah. Ketika segala urusan kita selesaikan berkaitan dengan dosa-dosa kita di masa lalu, maka selanjutnya adalah bertakwa kepada Allah. Kemudian berbuat baik, karena perbuatan baik itu salah satu fungsinya untuk menutupi keburukan-keburukan, dosa-dosa yang kita lakukan, sekaligus berakhlak baik kepada manusia. Ini yang diajarkan oleh Nabi. Ittaqillaha haitsu kunta. Bertakwalah kalian dimanapun Anda berada, kapanpun, dalam kondisi apapun Anda berada. Kaya, miskin, kesempatan, kesempitan, susah, senang, harus tetap bertakwa kepada Allah. Karena ini wujud taubat. Kalau dalam keadaan susah kita terpaksa mencuri, maka taubat kita tidak lagi taubatan nasuha, karena taubatan nasuha itu harus ditutup dengan meningkatkan takwa kita kepada Allah. Gitu kan, ittaqillaha haitsu kunta. Dalam kondisi apapun, dimanapun berada, kita tetap bertakwa kepada Allah sebagai wujud kita ingin bertobat secara nasuha. Wa'ad bi sayyi'atal hasanata tamhuha. Setelah itu kita perbanyak kebaikan, perbanyak kebajikan, karena kebajikan-kebaikan itu akan menghapus keburukan yang pernah kita lakukan. Kalau dulu kita pernah menyakiti orang, maka sebagai wujud tobat, ya kita melakukan kebaikan kepada orang lain atau kepada orang tersebut dengan harapan kebaikan itu untuk membalas keburukan yang pernah kita lakukan. Wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Jadi bagaimana kita itu berbuat baik kepada manusia, tidak sombong, ramah tamah, sopan santun, beretika dalam bertetangga. Ini bagian dari cara kita bertobat. Jadi cara kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan itu dengan cara menjalankan perintah Allah, menjauhi larangannya, kemudian berbuat kebaikan dan berakhlakul karimah di tengah masyarakat. Inilah tangga ataupun cara langkah-langkah orang beriman ketika ingin mencapai taubatan nasuha. Nah, taubat itu sendiri itu dalam konteks ini itu sebagai pamungkas adalah keikhlasan. Jadi apa yang kita lakukan itu memang karena Allah. Kita minta maaf bukan karena kita malu, kita minta maaf bukan karena kita gengsi, karena seorang pemimpin biar populer dia itu minta maaf kepada bawahannya, tidak. Tapi
apa yang kita lakukan itu karena Allah, lillahi ta'ala. Kita berbuat baik karena Allah, kita membantu orang lain karena Allah, kita meminta maaf juga karena Allah. Jadi semua langkah-langkah tersebut harus ditutup dengan keikhlasan, yaitu apa yang kita lakukan adalah karena Allah. Sekali lagi bahwa taubatan nasuha, membaca istighfar itu sesuatu yang niscaya, karena tidak ada dosa yang besar ketika orang mau membaca istighfar setiap hari. Sebesar apapun itu batu, ketika diguyur maka batu itu akan mengecil, dan tidak ada dosa yang kecil ketika itu dilakukan secara terus-menerus. Percuma, jangan remehkan dosa kecil, karena kalau itu dilakukan secara terus-menerus maka itu akan menjadi besar. Karena pada dasarnya manusia itu adalah makanul khata' wa nisyan. Disadari atau tidak disadari, manusia itu tempatnya salah dan lupa, makanya namanya manusia. Man itu siapa atau orang, nusia itu lupa. Jadi kalau dalam otak-atik bahasa, manusia itu dari bahasa Arab, man dan kata nusia atau nasia. Nasia itu artinya lupa, man itu artinya orang. Jadi manusia itu orang yang lupa. Oleh karena itu kita beristighfar menjadi kunci utama untuk menghapus dosa-dosa kecil yang kita lakukan setiap hari. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita, dan semoga kita diberikan kekuatan iman dan Islam dengan senantiasa beristighfar kepada Allah. Wallahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.